Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah juga yang memperkenankan kami menikmati hari ini. Kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, sehingga sebagai satu persekutuan kami mau menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Sebab itu Tuhan, berikanlah kami hati bersukacita, karena kami tahu hati sukacita itu disenangi oleh Tuhan. Sebab gambaran orang percaya adalah memiliki hati sukacita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam kekudusan dan keagungan-Nya. Karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, sebab begitu banyak kecenderungan di hati dan hidup kami tentang hal-hal yang kami harapkan, tapi Engkaulah pusat satu-satunya kehidupan kami, bahkan pusat pelayanan bagi kami. Kami serahkan persekutuan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kali ini kita baca, ini merupakan pasal yang berkaitan dengan pembelaan Rasul Paulus. Ini merupakan surat apologetika dari Paulus. Memang ada kalanya dalam panggilan tugas itu dia harus diperhadapkan dengan beragam model dan karakter jemaat yang dilayani. Apalagi Korintus ini yang dikategorikan sebagai kota pelabuhan, sehingga ada beragam orang, beragam karakter orang yang keluar masuk di kota Korintus ini. Dan kita juga tahu bersama saudara-saudara bahwa di Korintus inilah, di pelayanan Rasul Paulus sempat muncul pengkotak-kotakan. Ya, ada kelompok Paulus, ya, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok Kristus, sehingga jemaat itu sepertinya terbagi-bagi oleh karena pengelompokan itu. Dan berkaitan dengan apologetika ini, saudara-saudara, dinyatakan oleh Rasul Paulus karena memang secara resmi dia bukan rasul yang adalah murid Yesus. Yang diketahui yang pasti adalah 12 rasul, 12 murid. Paulus tidak masuk di dalamnya. Paulus secara resmi memang bukan sebagai rasul. Tetapi apa yang mau dia nyatakan di sini, karena sekali lagi dia berjumpa dengan beragam orang dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, yang mengkritisi dia, tetapi juga ada yang sudah mulai memprovokasi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan upah. Memang di mana-mana saudara kalau bicara DOI itu menjadi masalah, ya. Di mana-mana upah itu kadang jadi pertentangan, upah itu kadang jadi memperlama sidang majelis, misalnya, harus ditambah upah untuk ini, untuk itu. Ada begitu banyak tantangan yang berkaitan dengan upah, dan itu dihadapi juga oleh Rasul Paulus. Menurut mereka, Rasul Paulus ini karena dia bukan rasul, dia tidak layak menerima upah, karena tidak secara resmi dia sebagai seorang rasul. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang kita pahami bahwa tujuan gereja itu ada, ya. Gereja itu punya tujuan, gereja itu punya misi. Dan tujuan dari gereja itu sebetulnya kalau yang kita
tugas gereja itu 3. Persekutuan atau koinonia, kesaksian atau marturia, pelayanan atau diakonia. Koinonia artinya persekutuan dengan Tuhan. Marturia adalah kesaksian berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Diakonia atau pelayanan itu berbicara tentang pelayanan bagi Tuhan. Jadi tidak ada lain yang menjadi dasar pelayanan dari gereja itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dialah Injil. Siapakah yang dimaksud dengan Injil itu? Dialah Tuhan Yesus. Nah, ini sebetulnya yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia membela bukan untuk dia mendapatkan upah, tapi dia membela diri untuk satu tujuan. Dia bilang, saya memang bukan murid Yesus, tapi saya sudah melihat Yesus. Itu di ayat-ayatnya yang pertama. Dan bukti dari pekerjaan pelayanan yang aku lakukan itu pekerjaan rasuli. Itu pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan dalam bentuk Injil, pekerjaan Injili yang berkaitan dengan kehendak Kristus, berdasarkan kemauan Yesus. Dan itu yang utama menurut Rasul Paulus. Meskipun kalau kita lihat saudara, dia juga balas mengkritik mereka, ya, yang coba mengkritik dia, tetapi juga ada yang memprovokasi dia, tetapi dia membalas dengan fakta-fakta, ya. Soal hukum tabur tuai dia sampaikan di sini. Ya, jadi kalau seorang di ayat berapa itu ya tadi dia katakan di ayatnya yang ke-7, mulai ayat 7 dia mulai menyampaikan argumentasi pembelaannya atau apologetikanya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu dari domba itu? Apakah yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Jadi dia memberikan saudara pembandingan tentang fakta-fakta dari orang-orang yang melakukan tugas pekerjaan, harus dapat upah dari pekerjaan itu. Sampai kepada pemberitaan Injil pun demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini yang dia sampaikan saudara-saudara, sehingga di ayat 11 tadi juga dia bilang, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya, ini dia mau menyampaikan soal hak dan kewajiban. Tetapi yang paling utama sebetulnya dari semua itu menurut Rasul Paulus adalah Injil itu, dan sifat Injili itu mestinya tergambar dalam perilaku hidup setiap hari, berbuah bagi banyak orang. Itu pemaknaan menurut Rasul Paulus. Dan dia sendiri mengatakan, aku tidak menerima semua itu. Aku tidak mau menerima semua itu. Meskipun dia tahu dia punya hak. Hukum Taurat pun mengatur hal itu, saudara. Hukum Taurat tidak ada satupun terlampaui. Semua diatur dengan tertata dan rapi. Menyangkut juga hak dan kewajiban. Menyangkut upah. Itu juga Rasul Paulus ingatkan. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi,
yang menjadi motivasi dalam diri Paulus, dan mungkin baru Paulus yang pernah mengatakan kalimat ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena menurut dia alasan dia hidup karena Injil. Tidak ada alasan lain kecuali Injil. Karena itu seluruh hidupnya berpusat pada Injil itu. Dan Injil itu adalah Yesus. Yesus itulah yang dia beritakan. Yesus itulah yang selalu dia sampaikan, sehingga begitu banyak orang yang bertobat dan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Karena itu saudara, kita lihat seluruh tulisan dari Rasul Paulus ini selalu berbau penggembalaan. Kalau kali ini dia berbicara tentang apologetikanya, pembelaannya terhadap kerasulannya. Ya. Tapi dalam pelayanan-pelayanan yang lain, kita tahu dia meskipun hanya membuat tenda, ya, membuat kemah, dia dapat upah dari situ, dan itu yang dia pergunakan untuk memberitakan Injil. Memang luar biasa sekali tekad dan semangat pemberitaan Injil, jiwa Injil dalam diri Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya dia juga mau mengingatkan soal pengelompokan. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Dia bilang kalau orang mau datang kepada Kristus, orang mesti jadi satu di dalam dia. Dia tidak terbagi-bagi. Karena itu saudara dan saya, ketika ada di rumah Tuhan ini, kita mau mendengarkan perkataan Injil itu, yaitu kehendak Yesus itu. Meskipun saudara ada tidak banyak juga, tapi ada 1-2 kasus-kasus di dalam jemaat di Gemim ini berkaitan dengan kasus-kasus upah. Ya kalau masih menjadi haknya, ya puji Tuhan. Tapi ada yang lain yang merampas hak orang lain, atau malah memanfaatkan keliru persembahan dari jemaat. Padahal itu kasihan, jemaat terkasih dari upah pekerjaan mereka, upah kerja harian, upah kerja mingguan, ada yang bulanan, ya. Mereka sudah doakan di rumah, dibawa di gereja, sampai di gereja disalahgunakan. Oknum-oknum yang menyalahgunakan itu ada juga rasul-rasul Tuhan, ada para hamba Tuhan yang dengan begitu bersemangat menyampaikan firman Tuhan, tetapi kemudian yang dia lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia mengambil hak orang lain dan dia merampas hak orang lain, upah untuk orang lain dia pakai. Akhirnya pemberitaan Injil tidak jadi berkat, pemberitaan Injil jadi batu sandungan. Karena kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita baca sampai selesai pasal 9 ini, saudara-saudara, dia katakan di ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada orang yang ditolak karena gaya pemberitaan Injil, atau salah pemberitaan Injil, atau isi pemberitaan Injil bertentangan dengan Injil itu sendiri, atau dia mengatakan A tentang Injil tapi yang dia lakukan adalah B, bertentangan dengan penyampaian dari kehendak Injil atau kehendak Yesus itu. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah firman ini hanya untuk rasul dan kepada rasul? Saya kira paling pertama mau diingatkan kepada kita, persekutuan kita harus selalu dengan Tuhan. Kelompok-kelompok orang boleh saja saudara kita berkomunikasi, kita berdiskusi, tetapi bukan itu yang utama, dan itu jangan jadi pemicu, itu jangan jadi perusuh, itu jangan jadi kemudian kritik-kritik yang bukan membangun tapi menjatuhkan, karena menginginkan kelompok kita yang lebih hebat daripada kelompok lain, kelompok Apolos, kelompok Kefas, ya, kelompok Paulus dan seterusnya. Kristus tidak terbagi-bagi kalau sudah ada kelompok-kelompok di
di dalam jemaat, apalagi berkaitan dengan pelayanan itu sendiri tidak akan terkontrol dengan baik, bisa akan rusak dan terganggu, saudara, karena masing-masing kelompok berusaha memenangkan kelompok masing-masing. Kedua, berkaitan dengan upah, terimalah itu sesuai dengan hak kita. Jangan kita ambil bukan hak kita, itu akan menjadi dosa yang mengejar kita kemanapun kita pergi. Kalau saudara mau tenang, terimalah sesuai dengan apa yang memang diberikan untuk saudara. Kami pernah ditanyai, saudara-saudara, dengan ada satu tempat prostitusi di Medan, Sibolangit, dekat di Sibolangit, karena kami pernah mengadakan seminar persekutuan perempuan berpendidikan teologi, persekutuan perempuan berpendidikan teologi yang dilaksanakan di Sibolangit. Lalu kemudian kami mengadakan kunjungan dan ada satu gereja kecil di Sibolangit itu, dan mereka katakan hasil persembahan paling banyak yang masuk di gereja ini adalah persembahan hasil prostitusi, karena orang-orang yang tinggal di seputaran itu pekerjaan mereka tiap hari tiap malam di lokasi itu, dan mereka datang beribadah. Waktu mereka bertanya, saya cuma mengatakan yang mau menilai hati orang kan bukan kita. Yang menilai hati orang kan Tuhan. Jadi belum tentu yang kita lihat mereka ini bekerja di prostitusi, mungkin ada pertobatan di hati mereka, kita kan tidak tahu. Atau apa yang ada di benak mereka, kita kan tidak tahu. Tapi ketulusan mereka dan kesungguhan mereka untuk datang beribadah dan memberikan persembahan, bukan kita yang menilainya. Saya tidak berani menilai, saudara, karena saya juga masih banyak kekurangan. Menurut saya Tuhan yang menilai hati mereka. Karena itu segala sesuatu yang kita mau lakukan dengan ketulusan dan kejujuran, saudara, itu saudara lakukan demi Injil. Itu maksudnya. Kalau semua kita lakukan demi untuk Injil, akan ada perbaikan, akan ada pertobatan dan perubahan karena pekerjaan Injil itu. Pekerjaan Injil. Karena di gereja itu mereka selalu, menurut informasi, setiap minggu mereka bergantian mengundang pendeta-pendeta yang dari luar supaya ada hal-hal baru yang disampaikan, karena pada umumnya mereka semua yang hadir di situ. Dan saya kira itu adalah salah satu bagian panggilan pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kan nanti Tuhan yang bekerja juga di hati mereka. Kalau kita berdoa orang sakit dan orang sakit itu sembuh, bukan kita yang menyembuhkan orang sakit itu, tapi Tuhan melalui kita. Banyak cara yang Tuhan mau sampaikan dan nyatakan. Yang penting, saudara, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan apapun, beranikah kita dan maukah kita melakukan semua itu demi Injil? Maukah kita bekerja demi Injil? Artinya kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh demi Injil, berarti kita akan serius dengan pekerjaan itu, berfokus kepada Tuhan, sehingga pekerjaan itu kita akan lakukan berkenan dengan kehendak Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maukah kita melakukan hal itu? Itu adalah avoda, saudara. Avoda itu dalam bahasa Ibrani yaitu ibadah, pekerjaan, dan pelayanan. Satu istilah untuk tiga hal: ibadah, pekerjaan, dan pelayanan. Avoda itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang kita kenal dengan ibadah, ibadah. Dan maukah kita mau melakukan semua itu demi Injil? Kita lakukan semua itu demi Kristus. Hak kita adalah hak kita. Tapi kita berbagi berkat dengan orang lain, itu juga pasti akan menjadi aliran berkat bagi orang lain. Semakin saudara memberi, semakin saudara menyampaikan apa yang ada pada saudara demi Injil itu, saudara akan diberkati karena itu.
Tidak ada tekanan, tidak ada provokasi-provokasi yang akhirnya bisa merusak persekutuan berjemaat dan bergereja. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa Rasul Paulus katakan dia akan celaka kalau dia tidak memberitakan Injil? Sebab hidupnya telah ia persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Sebelumnya dia adalah orang yang paling jahat, tapi ketika dia memberi diri dan hidupnya untuk Injil itu, maka semua yang ia lakukan adalah demi Injil itu. Karena itu dibilang tidak ada alasan bagiku untuk tidak memberitakan Injil. Malah aku akan celaka kalau tidak memberitakan Injil. Sebab jiwa Injil itu menghentar dia untuk memasyurkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dia bilang upah itu jangan dipertentangkan. Kalau memang itu haknya, silakan diberikan. Tapi kalau saudara juga tidak mau menerimanya, itu hak saudara. Tapi yang penting Injil diberitakan. Itu tujuannya. Injil itu diberitakan karena upah melayani Tuhan itu luar biasa. Upah terhadap pekerjaan menginjil itu luar biasa. Saudara melayani Tuhan dengan sukacita, selalu dan pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, apapun caranya, bagaimana cara saudara mau melakukan itu demi Injil, terserah saudara ya. Karena itu kan komitmen iman. Seperti salah seorang teman saya, dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Dia katakan kepada saya, menurut saya, dia tanya, menurut Ngana bagaimana Eva? Kita ini baru mau kerja tuh, kita mau kasih semua tapi gaji pertama, tapi mau Ngana komitmen itu. Ya sama dengan Ngana kasih buah kesulungan. Dia berjalan kaki saudara di kantor. Dia kasih semua DP gaji. Itu patut DP komitmen. Kita cuma bilang pada dia, itu DP komitmen. Jangan nanti karena bersungut di pertengahan jalan, ya kita tersebut kasih semua. Nah apa akhirnya tersebut gado di jalan ini sok kepanasan. Jangan sampai ada alasan-alasan lain. Kalau memang mau lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau percaya kepada Tuhan, karena engkau mengimani apa yang engkau alami itu karena Tuhan, silakan. Dan dia melakukan itu, saudara. Kita lihat kaget habis itu dia dipercayakan oleh Tuhan dengan luar biasa memimpin satu perusahaan. Dia bilang kita persaingan banyak sekali dan cuma kita tuh Kristen. Dia komunikasikan dengan saya, kita cuma bilang berdoa kalau memang itu Ngana punya, Tuhan mau kasih panganan. Akhirnya ketika saudara dia melewati masa-masa ujian dan segala macam yang dia kerjakan, hanya dia yang memenangkan apa yang mereka sedang perjuangkan pada waktu itu. Sehingga kelihatannya begitu banyak yang iri hati kepadanya. Mari kita cuma bilang pada dia, Ngana berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena kalau Ngana sendiri, Ngana tidak akan mampu. Dan puji Tuhan, dia selalu bertanya, berkomunikasi, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena itu kita percaya kekuatan Injil. Ya, doa itu kekuatan Injil. Ibadah itu kekuatan Injil. Motivasi-motivasi yang berdasarkan kehendak Tuhan itu Injili. Mestinya kita ini Gebim, gereja Masehi Injili di Minahasa. Mestinya jiwa Injili ada katorang. Mas apa betul ada? Nengkan orang dia baku sapu. Medsos bukan jadi alat membangun, mengkritisi yang positif. Ada juga kan yang menjatuhkan. Padahal yang menilai kita adalah Tuhan. Memang ada saatnya kita perlu membela diri untuk hal-hal atau yang betul, tapi selalu ada dalam kendali Tuhan dan ada dalam tuntunan hikmat. Maka kita akan betul-betul terlihat sebagai seorang rasul. Karena kalau memang dia betul-betul rasul, akan ada buahnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bukan rasul resmi, tetapi secara jiwa rasuli itu dia melayani Tuhan dan berbuah lebat. Termasuk Korintus itu adalah hasil buah pelayanannya. Karena itu saudara-saudara, marilah menurut berdasarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini bagi kita, biarlah hidup kita berpusat kepada Injil itu. Karena kita percaya
selebihnya Tuhan akan karuniakan menjadi bagian kita. Kalau kita melakukan sesuatu, tidak mungkin Tuhan tidak akan perhatikan. Kalau kita berjuang untuk sesuatu, tidak mungkin tidak didengar. Kalau kita berdoa untuk satu pergumulan yang mungkin sudah lama kita mohonkan pada Tuhan, tidak mungkin tidak akan ada jalan keluarnya. Kita harus berjuang demi Injil itu, karena kita percaya Injil itu jawaban untuk semua permasalahan dan problem kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.